asing lagi. Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini jejak keabadian fisik dan jejak Zisun berkedip di antara alis Sioyan. Saat Jin Jingdong melihat tanda ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tampaknya dia mengenalinya. Kekuatan tinju yang ditampilkan Sioyan jauh melampaui Rana yang dipancarkan di permukaan. Bahkan formasi visi dewa palsu yang dipatahkan oleh tahanan roh langsung hancur total oleh pukulan Sioyan. Jin Jingdong tidak ragu sama sekali ketika sosoknya melesat kembali ke Tai Susen. Ingin pergi setelah memukuli seseorang. Tidak semudah itu Ferguson, ucap Sioyan mendengus dingin. Kalimat itu terngiang-ngiang di telinga Jin Jingdong. Saat berikutnya sosok Sioyan muncul di belakangnya hampir seketika. Guntur halus berkedip-kedip di bawah kakinya. Sioyan berjalan di atas guntur. Meskipun tidak ada yang mengajarinya gerakan ini, di level Sioyan saat ini secara alami tidak memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Setelah berteleportasi, pukulan Sioyan berhasil mengenai punggung Jin Jingdong. Dengan suara teredam itu, sosok Jin Jingdong menyemburkan seteguk darah dan terlempar ke depan. Sialan, ada yang salah dengan orang ini. Aku khawatir kekuatan sejatinya sudah melampaui elit keabadian dewa asli, ucap Jin Jingdong merasa ada yang tidak beres. Dengan kecepatan penuhnya barusan, bahkan dia tidak bisa lolos dari pengejaran Sioyan. Tuan muda ke-12 dari Taisu, kemana kamu akan pergi? Kamu harus meninggalkan hidupmu di sini, ucap Sioyan. Suaranya terdengar lagi di telinga Jin Jingdong. Jin Jingdong mengenakan pelindung kepala, jadi tidak ada yang tahu ekspresinya saat ini. Sosoknya hanya berjuang kembali ke Tai Susen. Keras kepala, ucap Sioyan mendengus dingin. Begitu suaranya jatuh, sosoknya menghilang lagi dengan guntur di bawah kakinya. Jika Jin Jingdong tidak membuat perlawanan maka tidak mungkin untuk mundur ke Tai Susen. Sioyan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk memasuki Tai Susen. Itu karena sekali Jin Jingdong berhasil, maka akan sulit bagi Sioyan untuk menangkapnya lagi. Tidakkah terlalu naif untuk berpikir bisa menjebakku di sini? Alam gelap jutaan tekanan, aktif, ucap Jin Jingdong berteriak tajam. Segera kekuatan berat yang tak terlihat menyelimuti Sioyan. Hanya saja sosok Sioyan bahkan masih tidak berhenti. Sepertinya kekuatan alam gelap tidak berpengaruh padanya. Sosok Sioyan tiba tepat di depan Jin Jingdong dengan tinju yang menakutkan. Yang terakhir tidak punya pilihan selain bertahan melawan serangan Sioyan. Suara benturan tinju tumpul segera terdengar. Keduanya bertarung di udara. Terobosan adalah peluang. Kegagalan adalah masalah, gumam sang ratu ketika dia melihat keduanya bertarung sengit di kejauhan. Alasan mengapa Sioyan mampu bersaing melawan keabadian dewa Jin Jingdong itu karena dia menelan setetes dari darah Susang. Kekuatannya seperti berada dalam malapetaka dewa, yaitu memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dan perasaan ini seolah-olah menjadi seorang raja. Dalam pertukaran pukulan tersebut, sosok yang dirugikan adalah Jin Jingdong. Dia menembak ke belakang dari waktu ke waktu. Bahkan tinjunya yang berlapis baja pun mengeluarkan suara retak penuh kebencian. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Ucap Jin Jingdong diam-diam mengutuk marah. Karena 1 jutaan paksaan alam gelap tidak ada gunanya. Aku tidak percaya bahwa paksaan alam 10 juta masih tidak berpengaruh padamu. Matilah, teriak Jin Jingdong. Segera tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh area yang dicakup oleh Tai Susen. Bahkan Sioyan yang menelan darah Susang pun merasakan tubuhnya tenggelam. Saat ini dia berada dalam jangkauan yang dicakup oleh Tai Susen. Seolah-olah cairan kental itu menempel di anggota badannya. Secara fisik terasa sangat lambat. Tentu saja mentransmisikan paksaan alam gelap juga akan menghabiskan energi dalam jumlah besar. Dan itu tidak bisa bertahan lama. Tapi bagi Jin Jingdong, selama dia bisa kembali ke Tai Susen, dia tidak peduli oleh biayanya. Di bawah tatapan Jin Jingdong, sosok langsing Sioyan masih lurus di udara. Tidak tahu apakah itu terpengaruh atau tidak. Jin Jingdong tidak berani menundanya lagi. Segera sosoknya terbang menuju Tai Susen dengan kecepatan tinggi. Namun tepat ketika Jin Jingdong menoleh untuk menyelidiki sosok Sioyan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Perasaan tidak enak muncul secara spontan. Aku mengatakan itu. Kamu tidak bisa pergi setelah memukuli seseorang. Nyawamu harus ditanam di sini, ucap Sioyan. Suaranya datang bersama angin kencang. Bayangan hitam menghantam Jin Jingdong dengan keras. Itu adalah penguasa Suan yang mengandung kekuatan keabadian dewa. Pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya setetes darah Susang mempunyai potensi yang tak terbatas. Tentu semua pengaturan ini adalah tata letak yang diatur sang ratu. Taisu berpikir bahwa Susang sudah mati, dan fakta ini telah menyebar ke seluruh 9 dunia. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan hanya untuk membuat Taisu mengerti bahwa Susang yang dulunya tak terkalahkan sudah berinkarnasi dan kembali. Pada saat ini Jin Jingdong bahkan tidak sempat bereaksi. Pukulan keras Sioyan tepat mengenai tubuhnya.
Kedua sosok itu berubah menjadi pelangi panjang di kehampaan. Satu melesat mundur dan satu mengejar maju. Pada akhirnya sosok Jin Dingdong menabrak Taisu Sen dan membuat kerusakan besar. Jangan mengatakan tidak ada dunia lain yang bisa menandingi Taisu. Hari ini aku memberitahumu bahwa Sensi bukanlah dunia yang bisa kau masuki dengan senang hati, ucap Xiaoyan sambil mengayunkan penguasa Suan. Namun apa yang mengejutkan Xiaoyan adalah armor besi dewa palsunya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Di bawah pukulannya, armor tersebut hanya berubah bentuk, tapi itu masih tidak bisa melukai tubuh Jin Dingdong di dalamnya. Brengsek, aku pasti akan membunuhmu, teriak Jin Dingdong menjadi sangat marah. Dengan ledakan keras, dampak yang tak terlihat langsung membuat Xiaoyan menjauh. Pada saat yang sama, pedang tiranis setinggi manusia muncul di tangan Jin Dingdong. Dia menebas ke arah Xiaoyan dengan gila. Xiaoyan segera menggunakan penguasa Suan untuk melawannya. Jelas tidak ada aura keabadian dewa dari tubuhnya. Tapi mengapa dia begitu kuat? Ucap Jin Dingdong menjadi sangat suram. Setiap serangan yang ditunjukkan ke Xiaoyan tidak kalah dengan keabadian dewa. Tuan muda ke-12 sebenarnya sangat ceroboh. Tidak peduli rencana apa yang kau sembunyikan, aku menasihatimu agar mengungkapkannya sekarang. Kalau tidak, nyawamu mungkin akan menghilang terlebih dulu. Kamu tahu berapa banyak jiwa Sensi yang telah dimusnahkan selama periode waktu ini. Untuk semuanya, aku harus memenggal kepalamu di sini, ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Aku akui kamu punya kekuatan, tapi aku bukan kesemak lembut yang bisa kau cubit dengan santai. Aku tidak ingin melawanmu di sini, bukan karena aku tidak bisa menghadapimu. Jadi kamu jangan salah paham dulu, ucap Jin Dingdong mendengus dingin, mengangkat pedang dengan kedua tangannya dan menebas ke arah Xiaoyan. Aku menyukai kepercayaan dirimu itu. Tapi apakah kamu percaya jika aku mengatakan kamu tidak mungkin bisa pergi? Ucap Xiaoyan menanggapinya dengan acuh tak acuh. Begitu suaranya jatuh, penguasa berat di tangannya juga diayunkan. Kekuatan yang kuat menyapu dan memantulkan pedang milik Jin Dingdong. Apakah hanya ini kekuatan yang dimiliki Tuan Muda ke-12? Jika kamu masih punya kartu truf lainnya, maka keluarkan sekarang, atau pertarungan ini akan segera berakhir, ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengambil 7 langkah berturut-turut. 7 tapak dewa pembunuh, aktif, teriak Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan menggunakan langkah ke-7 dengan begitu mudah. Kaki hitam raksasa di udara memadat. Aura hitam yang dipancarkan sudah cukup membuat seseorang menggigil. Jin Dingdong yang memakai topeng nyatanya ekspresi wajahnya saat ini sudah lama tak terkendali. Dia masih bingung oleh tanda unik Zizun di alis Xiaoyan. Orang ini, mungkinkah dia reinkarnasi Zizun yang dikabarkan mati bersama Zuzang? Ucap Jin Dingdong. Ini adalah reaksi pertamanya. Tapi ketika dia melihat teknik 7 tapak dewa pembunuh itu, dia tertegun lagi. Jelas bahwa itu merupakan keterampilan bertarung yang terkenal di seluruh dunia. Dan merupakan skill bertarung yang sering digunakan Zuzang. Jika dia reinkarnasi Zizun, mengapa dia memiliki keterampilan bertarung milik takluk tertinggi? Siapa sebenarnya identitasnya? Mungkinkah dia reinkarnasi Zuzang? Aku ingat Istana Surga Manusia pernah mengatakan bahwa mereka menangkap reinkarnasi Zuzang. Jika orang ini benar, dia artinya tumpukan sampah itu telah gagal, ucap Jin Dingdong terus memikirkan identitas Xiaoyan. Pria ini mengenakan senjata penggaris besi dan jubah hitam. Ciri-ciri yang dia miliki hampir sama persis dari apa yang diberitakan Istana Surga Manusia. Ya, sepertinya benar, dia reinkarnasi Zuzang, ucap Jin Dingdong mengungkapkan keterkejutannya. Setelah mengkonfirmasi identitas Xiaoyan, jelas tidak mudah baginya untuk pergi dari ini. Hanya dari beberapa pertukaran pukulan tadi, dia sudah merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Hatinya mengatakan jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan mati. Di samping itu masih ada 5 keabadian dewa yang belum muncul. Jadi sekarang satu-satunya pikiran Jin Dingdong adalah melarikan diri sebanyak mungkin. Segera dia menoleh ke belakang, lalu berkata dengan suara bergema, "Semua pejuang Taisu, patuhi perintahku. Bantu aku membunuh pria bajingan ini," ucap Jin Dingdong berteriak tajam. Di bawah perintahnya, sosok-sosok yang sangat padat segera bergegas keluar dari Taisu Sen. Jumlahnya yang besar sulit diperkirakan. Taisu tidak pernah takut dalam pertempuran. Terlepas dari bagaimanapun, hancurkan raksasa ini dan tangkap penggunanya, teriak Jin Dingdong. Saat ini sesosok muncul tanpa sepatah kata pun. Ia bergegas ke arah kaki hitam raksasa hanya untuk meledakkan dirinya sendiri. Segera setelah itu, angka yang tak terhitung jumlahnya juga keluar secara bergiliran. Terlepas dari kematiannya sendiri, mereka tidak ragu ketika meledakkan dirinya dan memblokir 7 tapak dewa pembunuh Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa para pejuang Taisu yang tidak berjiwa ini terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Tapi sebenarnya semua kehendak itu diciptakan oleh pemimpin Taisu. Ketaatan tanpa syarat adalah hukum besi utama dari kehendak.
Jin Dingdong memandang Xiaoyan yang dikelilingi oleh begitu banyak orang sehingga dia tidak bisa melihatnya lagi. Mengandalkan kesempatan ini, sosok Jin Dingdong siap berbalik pergi. Namun tepat ketika dia akan bergerak, dia melihat tembok manusia yang dibentuk oleh prajurit Taisu runtuh dalam sekejap. Kilatan petir tercemin di mata Jin Dingdong. Itu adalah sosok Xiaoyan yang datang dengan penguasa Suan. Detik berikutnya kedua sosok itu kembali bertabrakan dengan sengit. Lautan api yang mengamuk menyembur keluar dari penguasa Suan. Itu menyebar di ruang sekitarnya dan kedua sosok itu ditutupi oleh lautan api. Meski saat ini Xiaoyan memiliki esensi darah suci di tubuhnya sebagai penopang kekuatannya, namun kekuatannya sendiri sebenarnya masih pada langkah keempat keabadian kaisar. Hanya saja Jin Dingdong belum menyadarinya selama konfrontasi yang sangat singkat ini. Dia juga sulit memprediksi Xiaoyan, karena kekuatan Xiaoyan dari awal sampai akhir benar-benar menghancurkannya. Bahkan paksaan alam gelap 10 juta tekanan tidak dapat menekan Xiaoyan. Terlebih lagi dengan restu guntur Jile, pergerakan Xiaoyan menjadi sangat cepat, yang membuat Jin Dingdong semakin tidak bisa melihat kekurangan Xiaoyan. Apakah kamu adalah reinkarnasi makhluk tertinggi? Ucap Jin Dingdong tidak bisa untuk tidak penasaran, dan memilih untuk memastikannya pada saat konfrontasi. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan jawabannya dari Xiaoyan. Reinkarnasi makhluk tertinggi Susang? Tentu saja tidak. Ucap Xiaoyan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Di matanya saat ini terdapat kepercayaan diri dan kesombongan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kekuatan Xiaoyan melonjak langsung, mengirim Jin Dingdong terbang lagi seperti sebelumnya. Xiaoyan terus mengejar tanpa ampun, memukulinya dengan penguasa Suan dari atas ke bawah. Itu menghantam armor tebal milik Jin Dingdong dengan keras. Meski kekuatan pertahanan armor ini cukup luar biasa, namun kekuatan yang dilepaskan Xiaoyan dengan esensi darah Susang di tubuhnya cukup kuat. Tidak peduli seberapa tinggi pertahanannya, di bawah serangan yang terus-menerus dan hiruk pikuk ini, juga secara bertahap hancur. Wajah Jin Dingdong telah lama memar. Tidak peduli metode apa yang digunakan sekarang, dia tidak bisa lepas dari kejaran Xiaoyan. Kalau bukan karena pelindung dewa palsu di tubuhnya, mungkin dia sudah lama mati. Jin Dingdong tidak bisa mengimbangi serangan Xiaoyan sama sekali. Armor di tubuhnya menjadi bengkok dan mulai pecah. Kekalahannya hanya masalah waktu. Yang membuat Jin Dingdong putus asa adalah jaraknya antara Tai Susan hanya dalam 10.000 kaki. Tapi Xiaoyan tidak pernah memberinya waktu. Jin Dingdong menggertakkan giginya. Kekuatan pertahanan armor di tubuhnya mulai menurun drastis. Jika dia masih tidak bisa melawan, ketika pelindung dewa palsu hancur total, maka saat itulah Jin Dingdong akan berakhir. Baiklah, karena kamu bersikeras bertarung denganku, aku Jin Dingdong akan melayanimu sampai akhir. Ucap Jin Dingdong. Aura tirani melonjak dari tubuhnya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan dari Tai Susan terus mengalir ke dalam tubuh Jin Dingdong. Tangannya terangkat dan dia menunjuk ke arah Xiaoyan. Cahaya dingin bersiul di ujung jarinya. Segera setelah itu cahaya dingin menyelimuti jalan Xiaoyan seperti pancuran darah. Apakah kamu akhirnya menjadi serius? Jadi pemakan kehidupan? Aktif! Teriak Xiaoyan juga menunjuk ke titik yang sama di udara. Cahaya yang ganas dan berdarah tak tertandingi terhenti dan kemudian dengan cepat menghilang. Sepertinya itu langsung diserap oleh Xiaoyan. Melihat adegan ini, sontak saja ekspresi Jin Dingdong di balik topeng benar-benar membeku. Melihat Xiaoyan yang lurus dan ramping di depannya, itu adalah rasa ketidakberdayaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Perbedaan kekuatan membuat Jin Dingdong merasa seperti jurang maut. Kesenjangan yang sangat besar membuatnya merasa tidak memiliki kualifikasi melawan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang lagi. Meskipun Jin Dingdong tidak merasakan aura Xiaoyan mendekat, tapi tidak ada cara untuk mendeteksi keberadaannya. Hampir dalam sekejap mata, sosok Xiaoyan muncul di depannya. Jarinya menunjuk ke lurus ke arah Jin Dingdong. Serangan ini, aku telah memperkuatnya 1 poin, dan aku akan mengembalikannya padamu. Ucap Xiaoyan tersenyum dingin. Cahaya darah yang awalnya milik Jin Dingdong melonjak keluar dari jari Xiaoyan. Apa yang terjadi berikutnya adalah armor berat Jin Dingdong yang sudah rusak ini menjadi semakin terkoyak, memperlihatkan sebagian tubuh fisiknya. Berapa banyak alam dan planet yang telah kamu musnahkan? Meskipun mengambil nyawamu tidak bisa mengubah keadaan, setidaknya setiap pukulanku akan membalaskan dendam dari ribuan makhluk yang kau aniaya. Aku bukan reinkarnasi dari Susang. Yang ingin aku sampaikan kepadamu adalah, akulah Susang yang asli. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Tentu saja dia sengaja mengatakan itu, karena tujuan pertarungan ini adalah untuk membuat Jin Dingdong merasakan hal itu. Susang telah kembali dan akan menghancurkan siapapun yang berani menginvasi dunia sensi. Xiaoyan memandangi ratu berkali-kali. Itu karena esensi darah Susang di tubuhnya, sesuatu yang sudah diatur sang ratu. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang tak terlukiskan muncul di tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah untuk membunuh Jin Dingdong.
Tapi alasan mengapa Xiaoyan tidak segera membunuhnya, itu juga merupakan pengaturan yang dibuat oleh ratu. Jin Dingdong bukanlah ancaman terbesar. Apa yang benar-benar mengancam adalah mereka para Taisu yang sudah lama bersembunyi di Sensi. Mereka seperti duri yang tumbuh di dalam tubuh. Saat kritis adalah saat yang sangat fatal. Apa yang diminta ratu kepada Xiaoyan bukan hanya membuat Taisu mengira Zuzang masih hidup, juga ingin menggunakan Jin Dingdong sebagai umpan untuk menarik keluar ahli Taisu yang lebih kuat yang tersembunyi di Sensi. Pada dasarnya tujuan pertama sudah tercapai. Sedangkan untuk yang kedua tersebut, Xiaoyan masih berusaha. Dia bahkan mengendalikan kekuatannya untuk menghindari membunuh Jin Dingdong secara langsung. Di bawah serangkaian serangan Xiaoyan, armor berat Jin Dingdong yang sangat defensif akhirnya mencapai batasnya. Xiaoyan menjulurkan telapak tangannya dan menarik helm di kepala Jin Dingdong, menampakkan wajah pucat dan memulut dipenuhi darah. Dia menatap Xiaoyan dengan mata tajam. Sepertinya dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Xiaoyan tanpa kekuatan untuk melawan. Bajingan! Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk bisa mengalahkanku dengan sangat mudah? Sepertinya istana surga manusia brengsek itu sudah memberi kami berita palsu. Dikatakan bahwa reinkarnasi Zuzang hanyalah sepotong sampah yang menerobos keabadian kaisar. Mereka juga pintar untuk menggunakan Taisu sebagai tombaknya. Kalian orang Sensi benar-benar jahat dan sangat kejam, ucap Jin Dingdong berkata dengan ekspresi muram dengan rambut merahnya yang acak-acakan. Dia juga benar-benar kehilangan semangat kepahlawanannya dan tampak sudah menyerah untuk melawan. Xiaoyan memandang Jin Dingdong yang terakhir juga mengangkat kepalanya dan mengangkat alisnya untuk melihat Xiaoyan. Saat berikutnya tiba-tiba dia mengungkapkan cibiran. Hehehe, kamu tidak akan membunuhku kan? Sekarang aku menyerah untuk berjuang. Bunuh saja aku untuk membalaskan dendam makhluk sensimu. Kenapa kamu berhenti? Ucap Jin Dingdong meludahkan darah segar. Hahaha, jadi begitu. Faktanya dengan kekuatanmu, kamu bisa saja membunuhku sejak awal. Tapi kamu lebih memilih tidak membunuhku secara langsung. Apakah karena kamu ingin mengetahui kekuatan Taisu kami yang bersembunyi di kegelapan Sensi? Ucap Jin Dingdong kembali. Dari awal sampai akhir, Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tapi setelah Jin Dingdong mengatakan ini, hati Xiaoyan sedikit terkejut. Mampu ditugaskan ke gelombang pertama untuk memasuki Sensi. Tuan muda ke-12 ini juga memiliki banyak akal. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak peduli apakah aku membunuhmu atau tidak. Tapi aku berterima kasih kepadamu. Tanpa sadar kamu sudah memberitahuku bahwa Taisu masih memiliki kekuatan lain yang bersembunyi di kegelapan Sensi. Aku belum pernah memperhatikannya sebelumnya. Lagi pula aku dan semua makhluk hidup di dunia Sensi tidak pernah takut pada Taisumu. Sekarang mintalah para pengecut itu untuk keluar menyelamatkanmu. Jika mereka tidak berani datang itu, berarti kehidupanmu tidak lebih dari sekedar umpan meriam. Sungguh malang, ucap Xiaoyan. Saat ini pembicaraan keduanya adalah untuk menguji satu sama lain. Jin Dingdong juga sedang menguji Xiaoyan. Hanya saja Xiaoyan juga bukan orang dengan janggut yang baik. Dari segi kemampuan akting, secara alami Xiaoyan sangat ahli berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Kesombongan Sensi benar-benar tidak berbeda dengan eksistensi dari dunia tanpa batas. Apakah kamu tahu bagaimana keadaan dunia tanpa batas sekarang? Kamu memiliki ras Yuanzhen di tanganmu. Seharusnya kamu melihatnya bagaimana dunia tanpa batas dimusnahkan oleh Taisu kami. Jadi jangan terlalu percaya diri. Di mata Taisu kami, jika kamu tidak memiliki kekuatan Zuzang yang berdiri di puncak Sensi, aku khawatir nasib seluruh dunia Sensi tidak sebaik dunia tanpa batas. Ucap Jin Dingdong. Sungguh, jika Taisu benar-benar sekuat yang kamu katakan, tidak mungkin kamu berada dalam situasi putus asa seperti sekarang, bukan? Ucap Xiaoyan sambil menyeringai. Hahaha, bisa membunuhku bukan berarti kamu memiliki kualifikasi melawan Taisu. Dunia Taisuku tidak kekurangan orang kuat di level keabadian dewa. Percayalah, cepat atau lambat, Sensi akan menemui malapetaka hebat. Jadi kesenanganmu saat ini tidak lebih dari menunggu badai. Tapi jika Sensi bisa dengan sukarela menyerahkan 3 laut kehampaan, mungkin peperangan ini bisa dihindari. Bagaimana? Ucap Jin Dingdong tersenyum girang. Jika kamu berani berbicara seperti itu lagi, aku akan membunuhmu. Ucap Xiaoyan, niat membunuh muncul di matanya. Cuy, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Perang ini tidak akan berakhir dengan membunuhku. Bahkan jika kamu menghancurkan Taisu Sen ini, itu sama sekali tidak akan mempengaruhiku kekuatan Taisu kami. Taisu Sen tidak lebih dari sumber daya kecil yang kami rampas dari Laut Barat Sensi. Apa yang sudah dipersiapkan Taisu kami jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Jadi berhentilah mengancamku. Itu tidak akan berguna. Ucap Jin Dingdong. Setiap perkataan Jin Dingdong penuh dengan penghinaan dan sarkasme. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Segera dengan gerakan tubuhnya, dia meninju dada di Jin Dingdong dengan keras. Armor di tubuhnya yang sudah rusak menjadi semakin hancur.
Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Jin Dingdong memandang Xiaoyan dengan mulut penuh darah. Tapi dia masih menyeringai. Sepertinya dia bertaruh bahwa Xiaoyan tidak berani membunuhnya. Tidak ada gunanya membunuhmu. Dibandingkan nyawamu, aku lebih tertarik pada Tai Susan itu, ucap Xiaoyan sambil melihat raksasa baja besar. Kamu bisa membunuhku, tapi jangan bermimpi untuk dapat memecahkan segel pembatas Tai Susanku. Para sampah sensi tidak memiliki kemampuan seperti itu, ucap Jin Dingdong berkata dengan suara dalam. Sepertinya dia tidak pernah khawatir Tai Susan akan diambil alih oleh sensi. Benarkah? Apakah kamu pernah berpikir mengapa aku mengumpulkan semua armor dewa palsu dari para prajurit Taisumu yang tewas? Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, cairan hitam muncul di sepanjang lengan Xiaoyan dan menjadi armor yang menutupi seluruh tubuhnya. Melihat adegan ini, sontak saja pupil mata Jin Dingdong menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Armor dewa palsu memiliki tingkat segel larangan yang sangat tinggi dan hampir tidak mungkin bisa digunakan oleh orang luar. Armor dewa palsu ini benar-benar bagus. Taisu berani mengambil sumber daya sensi dan aku mengambil armor dewa palsu mereka. Bukankah tindakan rampas-merampas ini cukup adil? Sekarang kamu dapat membayangkannya sendiri. Kekuatan macam apa yang dimiliki sensi kami jika mereka mengenakan armor dewa palsu Taisu? Ucap Xiaoyan tersenyum bahagia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa memecahkan segel pembatas yang sudah ditetapkan? Ucap Jin Dingdong akhirnya tidak tahan lagi dengan adegan yang dia lihat. Apakah sekarang kamu terkejut? Tenang dulu. Tidak hanya ini saja. Aku masih punya satu hal lagi yang menurutmu mustahil, yaitu mengendalikan monster Void Taisu dan menggunakan semua sumber daya di dalamnya. Jadi mulai sekarang jangan berani mengatakan bahwa Taisumu pasti menang. Jika kamu tidak percaya maka cobalah, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan menjentikan jarinya. Kemudian monster Void tiba-tiba muncul dan tergantung di kehampaan di sampingnya. Baru saat inilah ada ketakutan di mata Jin Dingdong. Jika monster Void bisa dikendalikan sensi, maka masalah ini akan sangat mempengaruhi keseluruhan kekuatan Taisu. Taisu mengandalkan kekuatan pelindung dewa palsu, dan pelindung dewa palsu membutuhkan monster Void untuk terus mengisi ulangnya. Ada apa dengan ekspresimu? Jangan khawatir, semuanya akan berjalan seperti yang ditakdirkan. Lagi pula jika kamu mati sekarang, kamu tidak bisa menyaksikan bagaimana perang berlangsung. Jadi santai saja, kekalahan Taisu sudah bukan urusanmu, ucap Xiaoyan berkata dengan nada menghibur. Dan kalimat itu merupakan teror yang benar-benar membuat Jin Dingdong pucat. Dia tidak menyangka bahwa suatu saat nanti Sensi memiliki kemampuan untuk memecahkan batasan mereka. Ini akan membawa perubahan yang mengejutkan untuk invasi. Terlebih lagi, melihat armor dewa palsu di tubuh Xiaoyan, Jin Dingdong menghela nafas dingin. Tidak heran Xiaoyan datang jauh-jauh untuk membunuh prajurit Taisu dalam jumlah yang tidak diketahui. Ini karena dia mengumpulkan semua armor dewa palsunya. Dan selama inti dada yang tidak hancur, maka pelindung dewa palsu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jin Dingdong secara alami mengetahui berapa banyak pejuang Taisu yang telah dibunuh Xiaoyan. Dia pikir pengepungannya akan mengembalikan semuanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia justru akan jatuh ke dalam situasi kiamat semacam ini. Jika Xiaoyan bisa menembus semua armor dewa palsu tanpa batas, meski level armor dewa palsu ini tidak tinggi, tapi armor dewa palsu ini diperuntukkan bagi yang kuat yang telah mencapai keabadian. Dan itu ibaratkan harimau bersayap. Baik pertahanan maupun efektivitas tempurnya akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu jika itu hanya pelindung dewa palsu saja, masih tidak begitu mengkhawatirkan. Ini karena kekuatan keabadian di dalam pelindung dewa palsu perlu diisi ulang oleh monster Void. Dan sekarang masalahnya adalah, Xiaoyan tidak hanya dapat mengenakan armor dewa palsu, ada juga monster Void yang sangat besar di sampingnya. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya. Tapi aku yakin hanya sepotong baju besi dewa palsu dan monster Void ini sudah memakan banyak waktumu, bukan? Ucap Jin Dingdong mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Namun nyatanya detak jantungnya sudah semakin cepat. Rasa paniknya tidak pernah sebesar ini. Apakah itu sulit? Bukankah kamu juga mengatakan bahwa formasi pelindung visi dewa palsu juga semacam pembatasan tingkat atas? Menurutku, tidak lebih dari itu, ucap Xiaoyan sambil mengangkat bahunya. Jin Dingdong segera mengerti. Ternyata yang melanggar formasi pembatas tersebut adalah bola mata biru besar yang tampak aneh itu. Mata Jin Dingdong menyapu area sekitarnya, berharap menemukan tahanan roh. Tapi setelah pertahanan roh memecahkan pelindung visi dewa palsu, dia kembali menjadi bentuk seukuran telapak tangan dan terbang kembali ke dalam lengan jubah Xiaoyan. Jangan terlalu percaya diri dulu. Meski begitu sulit bagi Sensi untuk mengalahkan Taisu, formasi pembatas selalu bisa dirubah. Dan Taisu kami memiliki teknik formasi yang lebih rumit. Ucap Jin Dingdong masih keras kepala sampai sekarang. Tidak berlebihan jika menggambarkanmu sebagai bebek mati. Ingat kata-kata ini. Sensi kami berbeda dari Taisumu. Kalian hanya dirangkai dengan menuangkan kehendak dan perlu mengandalkan armor dewa palsu sampah untuk bertarung. Aku akui bahwa teknik formasi Taisu sangat berhasil.
Tapi kamu juga harus mengakuinya bahwa Sensi sekuat awan. Ucap Xiaoyan, ekspresi jijik segera muncul di wajahnya. Sebelum ini, dia juga memikirkan hal itu apakah Sensi tidak memiliki kemampuan untuk menjadi kuat. Namun di alam Suan Yin, Xiaoyan melihat orang-orang kuat seperti awan di satu subdunia milik Sensi. Terlebih lagi di antara Sensi yang luas ini, bagaimana mungkin tidak ada orang yang memiliki kekuatan superior? Kekuatan ratu bahkan lebih tidak terduga bagi Xiaoyan. Di samping itu, di bahtera misterius yang muncul di dunia Sensi juga mengejutkan Xiaoyan. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin hanya sang ratu yang bisa menjelaskan siapa mereka. Xiaoyan tahu bahwa ratu diam-diam menyembunyikan latar belakang Sensi yang sebenarnya. Jelas rencana sang ratu memiliki visi jangka panjang. Bahkan drama yang dia atur untuk Xiaoyan sekarang memiliki arti untuk memberi sinyal ancaman pada Taisu. Susang tidak mati. Susang yang dulunya dikenal sebagai makhluk tertinggi muncul kembali. Ini adalah permainan psikologis. Taisu pasti takut dan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelidikinya. Jelas keberadaan Susang sangat ditakuti. Sensi dulunya memiliki hak untuk berbicara kepada 9 dunia. Justru karena keberadaan Susang, sehingga 9 dunia setuju untuk saling memeriksa dan menyeimbangkan, dan menjaga perdamaian di antara 9 dunia. Namun setelah matinya Susang, pengawasan dan keseimbangan yang ditetapkan Susang juga hilang. Sehingga dunia Taisu yang kekurangan sumber daya itu mulai berani menyerang dunia lain. Waktumu sudah habis. Aku harus membunuhmu sekarang. Ucap Xiaoyan memandang Jijindong. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.